Halo teman-teman, ketemu lagi di channelnya Mbok Midu. Teman-teman, ini godain banget ya. Sate ayam yang empuk dan endes serta bumbu kacang spesial. Resepnya seperti biasa simple, tapi rasanya tuh nggak main-main. Nah teman-teman, siapa yang request bumbu kacang dan sate ayam, semoga suka ya. Selamat mencoba, selamat menikmati. Sebelumnya terima kasih yang sudah lihat endes ya. Like, subscribe, dan komen. Sekarang mari kita ikuti cara membuat sate ayam dan bumbu kacang. Pertama, rendam tusuk satenya dengan air panas agar lebih higienis dan nanti lebih tidak mudah gosong saat kita panggang di atas kompor. Saya merendamnya dengan air panas, kurang lebih rendam selama 10 menit atau sampai airnya turun suhunya menjadi suam-suam kuku. Lalu ini adalah bahan satenya, bahan utamanya. Saya menggunakan 700 gram daging ayam. Saya pakai ayam file yang enggak ada tulangnya. Ini saya langsung potong-potong aja sesuai selera. Hari ini saya pengen bikin sate ayam yang gemuk, yang menul-menul. Kan biasanya kalau kita makan sate itu rada tipis ya. Kalau kita beli di abang-abang kan suka gemes. Nah, untuk 700 gram daging ayam ini nanti akan menghasilkan kurang lebih 25-30 tusuk sate ayam. Nah, setelah saya potong-potong besar, ini sekarang saya potong-potong rada serong ya teman-teman. Jadi nggak berbentuk kotak-kotak, supaya nanti dagingnya lebih kelihatan lebih besar. Nah, ini saya pisahkan juga bagian kulit dan lemak dagingnya. Setelah itu saya beri 1 buah jeruk nipis, kalau nggak ada bisa diganti dengan lemon. Saya kecerin ke semua ayam dan kulitnya, daging dan kulitnya. Lalu saya tambahkan total 3/4 sendok teh garam. Jadi nggak sampai 1 sendok teh ya untuk 700 gram daging dan kulit. Aduk. Setelah itu saya tusuk dengan tusuk sate masing-masing 2 daging, tengahnya saya beri lemak dan kulit, lalu saya masukin lagi dengan 2 daging lagi, 2 potongan daging. Jadi setiap satu tusuknya itu berisi 5-6 buah potong, termasuk dengan lemak atau kulitnya. Setelah kita tusukin semua, saya diamkan selama 45 menit. Kita sekarang buat sambelnya dulu. Bahan membuat sambelnya adalah 250 gram kacang tanah yang kita goreng sampai matang, sampai warnanya berubah coklat kekuningan. Setelah digoreng, diangkat lalu tiriskan dan akan kita haluskan. Saya haluskan dengan chopper. Saya tambahin sedikit air ya teman-teman agar lebih mudah halus. Saya tambahkan kurang lebih 50 ml air untuk 250 gram kacang. Hasilnya seperti ini. Adapun bumbu sambelnya adalah saya menggunakan 6 siung bawang putih, 9 siung bawang merah, 7 butir kemiri, ini pecah ya, kira-kira kalau bulat 7 butir kemiri, 11 buah cabai merah, kalau ingin pedas bisa ditambahkan, ini untuk pedas biasa, dan 5 lembar daun jeruk. Bawang putih dan bawang merahnya saya iris-iris. Seperti kita mengiris bawang untuk digoreng. Saya siapkan 3 ibu jari asam, saya beri air panas kurang lebih 5 sendok makan air panas agar asamnya larut.
Dan ini cabai, kemiri, bawang putih, dan bawang merahnya saya goreng secara terpisah-pisah agar hasilnya maksimal. Nah, ini adalah rahasia kelezatannya ya teman-teman. Masing-masing bahan sambelnya digoreng kecuali daun jeruk, dan digorengnya secara terpisah. Dalam waktu bersamaan ya, tapi nggak dibarengin. Lalu saya haluskan bawang putih, bawang merah, kemiri, dan cabai yang sudah digoreng tadi. Nah, ini adalah resep rahasia kelezatan sambal kacang untuk sate. Jadi jangan menggunakan bahan mentah supaya tidak langu dan nanti hasilnya akan lebih sedap dan nagih. Semakin banyak bawang putih dan bawang merah goreng itu akan lebih enak ya teman-teman. Teman-teman kalau ingin lebih kuat rasanya bisa ditambahin bawang putih, bawang merahnya. Setelah halus kita satukan dengan kacang yang sudah kita haluskan. Saya tambahkan dengan 500 ml air, 150 gram gula merah, jangan lupa kita masukkan daun jeruknya, lalu tutup sebentar sampai mendidih. Tapi harus dijagain karena kalau mendidih lama dia akan menggolak dan luber nanti ya. Nah, setelah mendidih, kita aduk-aduk sampai airnya sedikit surut. Lalu kita masukkan air asamnya. Saya tambahkan dengan 2 sendok teh garam. 7 sendok makan kecap manis agar rasanya lebih nyambung dengan satenya ya. Tes rasa dan udah oke banget. Lalu matikan kompornya. Nah, nanti ini akan lebih mengental ya teman-teman. Nah, sebelum kita masukkan ke bumbu panggang, satenya kita panggang sebentar dulu. Nah, ini untuk membuka pori-pori daging ayamnya agar lebih terbuka dan bumbunya bisa lebih meresap. Setelah kita panggang sebentar seperti ini, kurang lebih 1 menit. Nah, kita siapkan bumbu panggangnya. Ini adalah 3 sendok makan minyak sayur atau minyak goreng. Saya tambahkan 7 sendok makan kecap manis, setengah sendok teh lada bubuk. Lalu saya beri keceran setengah buah jeruk nipis. Setelah itu bumbu panggangnya saya tinggalkan dulu ya. Sekarang kita akan panggang dulu sate ayamnya. Nah, ini udah warnanya berubah coklat tua, aromanya juga keluar, udah endes banget. Saya menggunakan alat panggang tipis ya, jadi sangitnya dapet. Lalu kita celupkan ke bumbu panggangnya. Ini adalah bumbu panggang start ya, atau awal satenya. Nanti bumbu endingnya ada lagi ya teman-teman. Lalu kita panggang lagi. Bolak-balik sampai 70% matang. Seperti ini teknik abang sate Madura. Kita panggang bolak-balik sampai matang.
Ciri-ciri matangnya gimana? Ciri-ciri matangnya itu kalau nanti dagingnya sudah keluar minyak. Setelah hampir matang, saya tambahkan bumbu kacangnya ke adonan bumbu panggangnya tadi. Kurang lebih 70% matang, kita celupkan ke bumbu panggang versi kedua. Nah, ini saya siram-siramin dulu biar merata. Baru kita panggang lagi. Nah, nanti terasa ya, kelihatan ya akan berkilau dan minyak ikannya tuh keluar dari dalam dagingnya seperti memberontak gitu. Gimana ngejelasinnya ya? Jadi berkilau dan minyak daging keluar dari dalam. Nah, teman-teman, hasil akhirnya seperti ini, warnanya cantik dan berkilau-kilau oleh minyak ayam yang keluar dari dalam. Ini menandakan bahwa kita akan menghasilkan sate ayam yang empuk dan matang sampai ke dalam. Ini terutama untuk teman-teman yang nggak mau makan daging setengah matang ya. Tekniknya seperti ini. Sekarang kita cobain, kita lihat apakah betul empuk. Nah, wow, endes, empuk dan aroma bumbunya meresap sampai ke dalam. Kita celupin ke sambal kacangnya. Dan enak. Teman-teman, sampai ketemu lagi. Siap, kita angkat seperti ini ya. Cantik banget. Di resep kuliner Nusantara lainnya, semoga suka. Salam bahagia buat semua. Salam kuliner Mak News.